Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mendiskusikan materi tentang implementasi statis. Baik, materi yang pertama yaitu konsep statis. Metode statik atau metode yang dapat dipakai tanpa harus mendeklarasikan suatu kelas, atau maksudnya tanpa menggunakan variabel terlebih dahulu. Ciri metode ini adalah dengan menggunakan kata statik di depan kata void. Metode ini dapat dipanggil dengan membuat objek tanpa instant class. Dalam bahasa Java, statik adalah perintah khusus yang memungkinkan sebuah properti atau metode diakses langsung tanpa melalui objek, tapi cukup menulis nama kelas saja. Masuk ke slide berikutnya. Berikut ada contohnya. Kelas handphone buka kurung kurawal, kemudian lanjut ke string check info buka tutup kurung buka kurung kurawal, kemudian return ya, keluar handphone Samsung terbaru. Kemudian kelas belajar Java public static void main string dalam kurung string args Samsung handphone sama dengan new Samsung. Kemudian sistem out printnya atau output dari coding di atas yaitu Samsung terbaru titik check info. Kemudian dapat dilihat dari hasil kode programnya di sebelahnya yaitu handphone Samsung terbaru. Dalam kode program ini kelas laptop didefinisikan pada baris 1 sampai 5. Di dalamnya terdapat metode check info atau dalam kurung yang mengembalikan string laptop Lenovo milik Budi. Lanjut pada slide berikutnya, variabel statis. Statis variabel merupakan jenis modifier di Java yang berfungsi agar suatu atribut atau metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut yang dideklarasi menggunakan keyword static. Variabel statik merupakan variabel yang menempati ruang memori komputer secara permanen. Artinya, nilai terakhir dari variabel ini akan terus disimpan. Lanjut kepada sifat-sifat variabel statis. Yang pertama, variabel hanya dapat diakses pada fungsi yang mendefinisikannya. Kedua, variabel tidak hilang setelah eksekusi terakhiri. Nilainya akan tetap dipertahankan sehingga akan dikenali pada pemanggilan fungsi untuk tahap berikutnya. Sifat ketiga, inisialisasi oleh pemrograman hanya dilakukan sekali saja selama program dijalankan. Jika tidak ada inisialisasi secara eksplisit, maka variabel diisi dengan nilai 0. Lanjut pada slide berikutnya. Bentuk umum pendeklarasian variabel statis adalah sebagai berikut. Public static void hitung pengurangan dalam kurung INTA, INTB buka kurung kurawal. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu konstanta. Di bahasa pemrograman Java, konstanta atau konstan berbeda dengan variabel. Konstanta adalah identifier yang berisi data yang sudah ditentukan dan pasti, tidak dapat berubah atau permanen di dalam program. Untuk mendeklarasikan sebuah konstanta di Java diperlukan kata kunci atau keyword final sebelum tipe data dan nama konstanta. Berikut ini adalah sintaks deklarasi dan pemberian nilai konstanta di Java. Di sini kami akan membuat program Java dengan nama file yaitu luas lingkaran. Di sini kami akan menampilkan nilai jari-jari dan luas lingkaran di kotak dialog. Pertama, kita akan mengimpor kelas GOptionPane dengan import java.swing.GOptionPane. Kemudian
public class luas lingkaran, itu akan otomatis karena kita telah membuat sebuah program dengan nama luas lingkaran. Kemudian di sini akan muncul juga kelasnya, yaitu public static void main string args. Kemudian di dalam badan aplikasinya kita akan mendeklarasikan konstan dengan final double pi sama dengan 3.14159. Kemudian kita akan deklarasikan variabel jari-jari dan luas dengan variabel yaitu integer, jari-jari, titik koma, kemudian double, luas, titik koma. Kemudian kita akan memberi nilai awal ke variabel jari-jari yaitu jari 2 sama dengan 7, titik koma. Kemudian kita akan menghitung luas lingkaran yaitu dengan rumus luas sama dengan pi sesuai dengan nama variabel yang kita tentukan di atas, kemudian dikalikan dengan jari 2 dikali lagi jari 2, titik koma. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari kotak dialog yaitu dengan G option pane titik show manage message dialog dalam kurung 0, petik jari-jari lingkaran sama dengan petik plus jari-jari atau jari 2 plus petik 2 slash n luas lingkaran sama dengan petik tambah luas titik koma menghitung luas petik koma G option pane dot information message. Kemudian kita akan mengakhiri program yang menampilkan GUI atau sistem exit dalam kurung 0, berarti dia keluar hanya sekali. Materi berikutnya yaitu variabel, di mana variabel ini digunakan saat kita menggunakan fungsi input. Nah, kita membutuhkan variabel untuk menyimpan data yang dimasukkan ke program. Itulah fungsi utama variabel. Jadi, variabel adalah sebuah wadah menyimpan data pada program yang akan digunakan selama program itu berjalan. Dalam data atau nilai yang kita simpan dalam variabel akan disimpan dalam memori atau RAM. Semakin banyak variabel yang dibuat, semakin banyak pula ruang memori yang dibutuhkan. Secara teknis, variabel bisa kita sebut sebagai nama tempat yang akan menggantikan alat memori. Kemudian yaitu metode dan kelas terakhir. Mendeklarasikan beberapa atau semua metode kelas final menggunakan kata kunci final dalam mendeklarasikan metode untuk menunjukkan bahwa metode tidak dapat digantikan oleh subkelas. Kelas objek melakukan beberapa metode bersifat final. Mungkin ingin membuat sebuah metode menjadi final jika metode tersebut memiliki implementasi yang tidak boleh diubah dan sangat penting untuk status objek yang konsisten. Misalnya, mungkin ingin membuat sebuah metode getFirstPlayer di final class atau chess algorithm. Ini algoritma catur kelas. Misalnya ada 6 pemain catur hitam putih. Final chess player getFirstPlayer ini kembali ke pemain catur putih. Metode yang dipanggil dari konstruktor umumnya harus dinyatakan final. Jika konstruktor memanggil metode non-final, subkelas dapat mendefinisikan kembali metode tersebut dengan hasil yang mengejutkan atau tidak diinginkan. Perhatikan bahwa Anda juga dapat mendeklarasikan sebuah final kelas. Kelas yang dinyatakan final tidak dapat dijadikan subkelas. Ini sangat berguna misalnya saat membuat kelas yang tidak dapat diubah seperti kelas. Materi berikutnya yang akan saya bawakan yaitu kelas pembungkus atau wrapper class. Wrapper class atau kelas pembungkus adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengkonvert atau mengubah suatu nilai yang didefinisikan dari tipe data primitif menjadi sebuah nilai dengan tipe data referensi atau objek. Selain itu, wrapper class mendukung metode dari tipe data primitif, contohnya seperti boolean,
karakter, integer, long, float, dan sebagainya. Contoh sederhana penggunaan wrapper class pada Java pada contoh program berikut ini. Di sini kita menggunakan wrapper class serta membuat objek dari kelas tersebut dengan tipe data seperti karakter, integer, long, boolean, float, dan double. Lalu mendefinisikan nilainya pada argumen di dalam konstruktornya. Pada contoh program berikut ini, kita menggunakan wrapper class serta membuat objek dari kelas tersebut dengan tipe data seperti karakter, integer, long, boolean, float, dan double. Lalu mendefinisikan nilainya pada argumen di dalam konstruktornya. Contohnya yaitu Pecegek Bekti Prasetyo public class latihan Java public static void main string menginstansi objek dari wrapper class dan menggunakan argumen dari tipe data primitif. Karakter objek char new karakter, byte objek byte sama dengan new byte, sort objek sort sama dengan new sort, integer objek in sama dengan new integer, long objek long sama dengan new long, boolean objek boolean sama dengan new boolean, float objek float sama dengan new float, dan double objek double sama dengan new float. Di sini kita menampilkan output dari kelas wrapper, sistem out printin, karakter objek char, system out printin byte objek byte, system out printin sort objek sort, system out printin integer objek in, system out printin long objek long, system out printin boolean objek boolean, system out printin float objek float, system out printin double objek double. Dan berikut adalah hasil dari contoh sederhana penggunaan wrapper class pada Java. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu kotak otomatis. Autoboxing adalah konversi otomatis yang dibuat oleh compiler Java antara tipe primitif dan kelas pembungkus objek yang sesuai. Misalnya, mengonversi ini menjadi integer, double menjadi double, dan seterusnya. Jika konversi sebaliknya, ini disebut unboxing. Berikutnya ada impor gratis. Impor adalah kata kunci Java. Itu mendeklarasikan kelas Java untuk digunakan dalam kode di bawah pernyataan impor. Setelah kelas Java dideklarasikan, maka nama kelas dapat digunakan dalam kode tanpa menentukan paket milik kelas tersebut. Gunakan karakter bintang untuk mendeklarasikan semua kelas milik paket. Yang berikutnya adalah variabel kelas instan matematika versus variabel statis. Variabel kelas instan merupakan variabel yang menjadi milik objek yang merupakan instan dari kelas tertentu. Ini berarti bahwa setiap objek dari kelas tersebut dapat memiliki nilai variabel instan yang berbeda. Variabel kelas di sisi lain adalah milik kelas yang bersangkutan. Ini berarti bahwa setiap objek dari kelas tersebut akan berbagi nilai variabel kelas yang sama. Untuk mendeklarasikan variabel kelas, ditambahkan modifier statik sebelum tipe data. Variabel ini dapat digunakan untuk mendeklarasikan konstanta. Berikut adalah variabel statik. Variabel statik merupakan jenis variabel yang dideklarasikan menggunakan keyword statik. Untuk pembahasan apa itu statik akan dibahas di artikel terpisah. Public static void main strings, terus kita isi inisialisasi variabel nama dan daya, menampilkan nama dan daya lampu, namanya bohlam, dayanya 4, sistem out print in, nama lampu, nama, terus sistem out print in, daya tahan lampu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.